Yo, Sisi Lain Squad. Balik lagi di channel Sisi Lain. Pernah nggak sih, siang-siang terang tiba-tiba langit jadi gelap kayak kiamat? Fenomena langka ini beneran terjadi loh. Salah satu penyebab yang pernah viral di Indonesia adalah asap kebakaran hutan yang super tebal. Kalian pasti ingat kasus langit merah di Jambi, siang hari, tapi suasananya kayak di planet Mars. Tapi itu cuma satu dari banyak penyebab lainnya. Ada fenomena alam lain yang bisa bikin matahari seolah lenyap. Di video ini, gue bakal bahas 6 fenomena gokil yang bisa mengubah siang jadi gelap, dari gerhana sampai badai pasir. Siap-siap, karena rahasianya bakal gue bongkar semua. Fenomena pertama yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah tontonan langit yang selalu berhasil memukau manusia sepanjang sejarah. Sebuah peristiwa kosmik yang mampu mengubah siang menjadi malam dalam sekejap mata, membangkitkan rasa kagum sekaligus rasa ingin tahu yang mendalam. Gerhana matahari. Siang cerah yang tadinya begitu biasa, dengan langit biru membentang dan matahari bersinar terik, bisa berubah gelap total dalam hitungan menit. Sebuah transformasi dramatis yang membuat kita bertanya-tanya tentang kekuatan alam semesta. Ini terjadi saat bulan pas banget ada di antara matahari dan bumi, membentuk garis lurus yang sempurna di ruang angkasa. Sebuah konfigurasi yang jarang terjadi, namun dampaknya sangat luar biasa. Bayangannya jatuh ke permukaan bumi, menciptakan jalur kegelapan yang melintasi benua dan samudra. Buat yang ada di jalur bayangan, yang beruntung berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, matahari kayak dimakan bulan, perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit, cahayanya meredup dan menghilang. Sampai akhirnya ketutup sempurna. Itulah gerhana matahari total. Puncak dari fenomena ini, sebuah momen yang sangat dinantikan. Hanya korona matahari yang kelihatan, lapisan luar atmosfer matahari yang biasanya tidak terlihat karena silau cahaya, kayak cincin cahaya di langit gelap. Pemandangan yang begitu indah dan menakjubkan, seolah kita sedang melihat permata di angkasa. Momen ini cuma beberapa menit, waktu terasa begitu singkat saat kita menyaksikan keajaiban alam ini. Tapi nggak terlupakan. Pengalaman yang membekas dalam ingatan dan membuat kita semakin menghargai keindahan alam semesta. Dulu, nenek moyang kita pasti panik, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan merasa terancam oleh kegelapan yang tiba-tiba datang. Mikir ini pertanda buruk atau kemarahan dewa, sebuah peringatan dari langit, atau hukuman atas dosa-dosa mereka. Setiap budaya punya cerita sendiri soal gerhana, legenda, dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari naga raksasa yang menelan matahari, sampai pertarungan dewa yang memperebutkan kekuasaan di langit. Sekarang, kita tahu ini soal orbit dan gravitasi yang presisi, hukum fisika yang mengatur pergerakan benda-benda langit. Ilmuwan bisa prediksi gerhana puluhan tahun ke depan, dengan perhitungan yang akurat dan teknologi yang canggih. Kita beruntung bisa nikmati keindahannya tanpa takut, dengan alat pelindung mata yang memadai, dan pengetahuan yang cukup untuk memahami fenomena ini. Tapi tetap aja, setiap gerhana selalu bikin takjub, rasa kagum yang sama seperti yang dirasakan oleh nenek moyang kita dulu. Dan ngerasa kecil di alam semesta, menyadari betapa kecil dan rapuhnya kita di hadapan kekuatan alam yang tak terbatas. Siang yang tiba-tiba jadi malam, mengingatkan kita akan perubahan yang konstan dalam hidup, ngasih perspektif baru tentang dunia, tentang waktu, dan tentang tempat kita di alam semesta. Pengalaman spiritual sekaligus ilmiah yang luar biasa, yang menyatukan kita sebagai manusia dalam kekaguman dan rasa ingin tahu. Asya'ab! Sebuah fenomena yang patut untuk disaksikan dan direnungkan. Fenomena kedua, awan cumulonimbus. Awan ini adalah salah satu formasi awan yang paling mengagumkan dan sekaligus menakutkan yang bisa kita saksikan di langit. Mereka adalah raksasa atmosfer yang kehadirannya seringkali membawa perubahan cuaca yang dramatis dan intens. Kalian pasti pernah siang terang tiba-tiba gelap kayak malam? Pernah merasakan perubahan drastis seperti itu saat cuaca cerah berubah menjadi gelap gulita dalam hitungan menit? Itu gara-gara awan raksasa ini. Awan cumulonimbus adalah penyebab utama fenomena tersebut. Kehadirannya yang masif mampu menghalangi sinar matahari dan menciptakan efek dramatis pada lingkungan di bawahnya. Cumulonimbus bisa menjulang belasan kilometer, mencapai ketinggian yang luar biasa di atmosfer. Bayangkan sebuah gunung yang terbuat dari air dan es menjulang tinggi ke angkasa. Tebal banget, sampai cahaya matahari nggak bisa nembus.
Kepadatannya yang ekstrem membuat awan ini menjadi penghalang efektif bagi sinar matahari, menciptakan kegelapan yang signifikan di bawahnya. Proses terbentuknya dari udara hangat dan lembab yang naik cepat, terdorong ke atas oleh arus konveksi yang kuat. Saat udara ini naik, ia mendingin dan uap air di dalamnya mulai mengembun, membentuk tetesan air dan kristal es. Di dalamnya terjadi pergolakan hebat, dengan arus naik dan turun yang saling bertabrakan. Pergolakan ini memicu pembentukan partikel-partikel es yang lebih besar dan menghasilkan muatan listrik. Tercipta petir dan guntur. Pelepasan muatan listrik yang besar ini menghasilkan kilatan petir yang spektakuler dan suara guntur yang menggelegar. Kalau awan ini muncul, biasanya sebentar lagi bakal ada badai besar. Kehadiran cumulonimbus adalah pertanda akan datangnya cuaca buruk. Jadi penting untuk segera mencari perlindungan. Suasana di bawahnya langsung gelap, seolah-olah malam tiba lebih cepat dari yang seharusnya. Dingin, karena awan menghalangi sinar matahari dan udara dingin dari ketinggian turun ke bawah. Angin kencang yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara yang besar antara awan dan lingkungan sekitarnya. Hujan deras, hasil dari kondensasi uap air yang intens di dalam awan. Kadang disertai angin puting beliung yang terbentuk akibat rotasi udara yang kuat di dalam awan. Atau hujan es. Partikel es yang terbentuk di dalam awan dapat tumbuh menjadi ukuran yang signifikan sebelum akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan es. Lampu jalan bisa nyala otomatis karena sensor cahaya mendeteksi penurunan intensitas cahaya yang drastis. Hewan-hewan pun bingung. Perubahan cuaca yang tiba-tiba dan dramatis dapat mengganggu perilaku alami hewan. Beda sama gerhana yang bisa diprediksi dengan perhitungan matematis yang akurat. Awan ini datangnya mendadak. Pembentukannya bisa sangat cepat, hanya dalam hitungan jam atau bahkan menit. Kalau langit tiba-tiba gelap nggak wajar, dan kamu melihat awan gelap yang menjulang tinggi, mending cari tempat aman. Jangan ragu untuk mencari perlindungan di dalam bangunan yang kokoh atau kendaraan. Cumulonimbus bukti kekuatan atmosfer bumi yang luar biasa. Mereka adalah manifestasi dari energi alam yang dahsyat. Keren sekaligus ngeri! Keindahan dan kekuatan cumulonimbus adalah pengingat akan betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta. Fenomena ketiga, letusan gunung berapi. Kalau gunung meletus, bukan cuma lahar panas yang bahaya, tapi juga abu vulkanik yang bisa bikin siang jadi gelap total. Abu vulkanik disemburkan ke atmosfer, membentuk selimut tebal yang blokir cahaya matahari. Contoh legendaris, letusan Tambora tahun 1919. Abunya bikin tahun tanpa musim panas di Eropa dan Amerika. Siang hari jadi remang-remang, bahkan gelap berhari-hari. Hujan abu turun terus, semua jadi abu-abu, jarak pandang terbatas, napas sesak. Kadang langit berubah warna aneh, kayak merah darah atau ungu. Pelukis William Turner terinspirasi dari langit pasca Tambora. Kegelapan akibat abu vulkanik bisa bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dampaknya terasa di seluruh dunia, bukan cuma di sekitar gunung. Alam memang nggak ada tandingannya. Fenomena keempat yang akan kita bahas adalah badai pasir, atau yang lebih dikenal dengan sebutan habub. Nama habub sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berarti bertiup atau menerjang. Istilah ini sangat pas menggambarkan bagaimana badai pasir ini datang menerjang dengan kekuatan yang luar biasa. Di gurun, fenomena ini seperti tsunami pasir raksasa yang siap menelan seluruh kota. Bayangkan dinding pasir setinggi puluhan bahkan ratusan meter bergerak cepat, menyapu apapun yang ada di jalurnya. Ini bukan sekadar debu beterbangan, tapi sebuah kekuatan alam yang dahsyat. Tiba-tiba, tanpa peringatan yang jelas, dinding debu raksasa bergerak cepat mendekat. Awalnya mungkin hanya terlihat seperti awan gelap di kejauhan, tapi dalam hitungan menit, ia berubah menjadi monster debu yang siap melahap segalanya. Langit biru yang tadinya cerah, seketika berubah menjadi cokelat pekat, tertutup oleh jutaan partikel debu yang beterbangan. Pemandangan ini sungguh menakutkan, seolah dunia sedang berubah menjadi gurun pasir raksasa. Siang yang terik dan benderang, dalam sekejap langsung berubah jadi gelap gulita, seolah malam datang lebih cepat. Sinar matahari tak mampu menembus tebalnya awan debu, menciptakan suasana mencekam dan tidak nyaman. Jarak pandang menjadi nol. Kita tidak bisa melihat apapun di depan mata, bahkan hanya beberapa meter saja. Ini sangat berbahaya.
terutama bagi pengendara kendaraan bermotor. Suara angin menderu sangat kencang, membawa pasir dan debu yang menghantam segala sesuatu di sekitarnya. Suara ini seperti raungan binatang buas yang sedang marah, menambah kengerian suasana. Badai pasir terbentuk dari kombinasi angin kencang yang dihasilkan oleh badai petir atau sistem cuaca yang kuat. Angin ini bertindak sebagai mesin pengangkat debu yang sangat efisien. Angin ini mengangkat jutaan ton debu dan pasir dari permukaan tanah, membawanya tinggi ke atmosfer, dan kemudian menerbangkannya sejauh ratusan bahkan ribuan kilometer. Kecepatannya bisa mencapai 100 km per jam atau lebih, membuatnya menjadi salah satu fenomena cuaca yang paling cepat bergerak. Kondisi ini bikin napas jadi susah dan menyesakkan. Partikel debu yang sangat kecil dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan masalah pernapasan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit asma atau gangguan pernapasan lainnya. Seringkali, badai pasir juga menyebabkan listrik padam karena debu dapat mengganggu kinerja peralatan listrik dan menyebabkan korsleting. Transportasi menjadi lumpuh total. Jalanan menjadi berbahaya untuk dilalui karena jarak pandang yang sangat terbatas dan risiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, orang-orang harus segera mencari perlindungan di dalam ruangan sampai badai benar-benar lewat, yang kadang-kadang bisa memakan waktu berjam-jam. Kegelapan yang disebabkan oleh badai pasir ini sangat pekat, bahkan bisa terasa lebih gelap daripada malam hari biasa. Langit seringkali berubah warna menjadi oranye kemerahan atau coklat pekat, tergantung pada jenis dan konsentrasi debu yang ada di udara. Meskipun terlihat menakutkan dan merusak, debu dari badai pasir ini ternyata bisa menjadi pupuk alami yang sangat berharga bagi ekosistem di tempat lain. Contohnya, debu dari gurun Sahara di Afrika Utara seringkali terbawa angin melintasi Samudra Atlantik dan memberikan nutrisi penting bagi tanah di wilayah Amazon. Alam memang selalu punya cara yang unik dan menakjubkan untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, menciptakan keseimbangan dan saling ketergantungan antar ekosistem. Siang yang berubah menjadi gelap gulita karena ulah bumi sendiri, sungguh fenomena yang luar biasa dan bikin kita takjub akan kekuatan alam. Fenomena kelima, polusi udara ekstrem. Kali ini, manusia yang bikin langit siang jadi gelap. Di kota megapolitan, polusi bisa bikin langit remang-remang permanen, kayak mendung yang nggak pernah pergi. Smog, campuran asap pabrik, kendaraan, dan debu membentuk lapisan tebal yang blokir cahaya matahari. Siang jadi redup, matahari cuma kelihatan kayak bola oranye pucat. Di kota seperti New Delhi atau Beijing, polusi bisa parah banget, sampai sekolah diliburkan dan aktivitas dibatasi. Bernapas di udara kayak gitu, sama aja kayak ngerokok tiap hari. Ini pengingat keras dampak aktivitas manusia ke lingkungan. Langit gelap di siang hari jadi simbol planet yang sakit. Kalau nggak mau langit gelap permanen, kita harus mulai peduli dan berubah. Langit biru itu hak kita semua. Terakhir, fenomena yang paling dekat, asap kebakaran hutan di Indonesia. Bukan cuma gelap, langit bisa berubah merah, oranye, atau kuning pekat, kayak di planet Mars. Kejadian viral di Jambi 2019, siang hari jadi merah, lampu kendaraan nyala, napas sesak. Asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan gambut jadi penyebab utamanya. Partikel asap besar menghamburkan cahaya merah dan kuning, bikin langit merah. Ini bukan fenomena indah, tapi bencana. Udara beracun, sekolah libur, ekonomi lumpuh. Fenomena serupa juga terjadi di Australia, Siberia. Dampaknya lintas negara. Asap bisa menempuh jarak jauh, di bawah angin. Ini alarm nyata pentingnya menjaga hutan dan mencegah kebakaran. Jangan sampai langit merah jadi pemandangan biasa. Gimana? Sisi lain Squad. Dari gerhana sampai asap kebakaran, banyak hal bisa bikin siang jadi gelap. Ada yang alami, ada yang karena ulah manusia. Semua nunjukin betapa dinamisnya bumi kita. Pernah ngalamin salah satu fenomena ini? Share pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sisi Lain. Nyalain juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap lihat dunia dari sisi yang lain. Siap!